Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan Pak dosen. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk presentasi malam hari ini. Di sini kelompok 10 akan menjelaskan karakteristik dan fungsi instruksi komputer. Dan di sini ada 4 orang dari kelompok 10, yaitu Michelle Emanuela, Saint Franz, Lutfi Fatilah, dan saya sendiri, Muhammad Farel. Dan ini pada presentasi kali ini terdapat 6 poin penting. Di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya. Kedua, dalam poin kedua ini terdapat beberapa pecahan lagi. Poin 2.1, mesin instruction karakteristik akan dijelaskan oleh Michelle. Begitu juga dengan poin 2.2. Poin 2.3 sampai 2.4 akan dijelaskan oleh Kang Billy. Poin 2.5 dan poin 2.6 akan disampaikan oleh Kang. Poin ketiga dan poin keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan poin kelima dan 6 akan disampaikan oleh Kang Lutfi lagi. Oke, kita mulai presentasinya. Untuk pendahuluan atau latar belakang, karakteristik dan fungsi instruksi komputer mempunyai elemen penting yang dimaksud adalah opcode yang menentukan suatu operasi yang akan dilakukan, sumber dan tujuan referensi operan, dan menentukan lokasi masukan dan keluaran operasi. Dijelaskan juga tentang operasi aritmatika dan logika, referensi operan, fitur arsitekturnya, dan pemrosesan alamat byte. Pengguna yang memilih untuk memprogram dalam bahasa mesin menjadi dasar akan struktur register dan memori, jenis data didukung langsung oleh mesin, dan fungsi ALU. Deskripsi set instruksi mesin komputer sangat membantu dalam menjelaskan prosesor komputer. Itu kami fokus pada instruksi mesin bab ini dan bab berikutnya. Oke, pada poin 2.1 mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Michelle. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang machine instruction karakteristik. Pengertiannya, karakter instruksi mesin komputer biasanya dirujukan pada elemen-elemen esensial yang terdapat dalam sebuah instruksi komputer. Opcode-nya akan menjadi penentu operasi yang akan dilakukan, referensi operan sumber dan tujuan yang akan menunjukkan lokasi input dan output untuk operasi. Output ini biasanya mengarahnya kepada operasi dalam kategori umum. Ada operasi aritmatika dan logika. Perpindahan data tersebut terjadi antara dua register atau antara register dan memori. IO dari data tersebut biasanya akan menunjukkan register atau lokasi memori yang berupa alamat, angka, karakter, maupun data logis. Yang selanjutnya di poin 2.2, elemen instruksi mesin komputer. Instruksi mesin komputer merupakan fondasi dari eksekusi program dan operasi yang dilakukan oleh prosesor. Elemen-elemen kunci dari instruksi mesin memainkan peran penting dalam menentukan operasi yang dilakukan dan bagaimana data diproses. Ada beberapa elemen yang perlu dipahami secara mendalam. Yang pertama itu ada opcode, merupakan bagian dari instruksi yang menentukan operasi yang akan dilakukan oleh prosesor. Yang kedua adalah referensi operan, sumber, dan tujuan. Seringkali membutuhkan operan sebagai input untuk operasi yang dilakukan. Referensi operan sumber ini biasanya menunjukkan lokasi dari data input, sedangkan referensi operan tujuannya menunjukkan lokasi di mana hasil operasi disimpan. Yang ketiga ada referensi instruksi berikutnya. Setiap instruksi biasanya memiliki informasi tentang instruksi berikutnya yang akan dieksekusi setelah instruksi saat ini selesai. Dan hal ini penting untuk mengatur alur eksekusi program dan memastikan urutan instruksi yang benar. Dan yang keempat ada representasi instruksi dalam bentuk bit. Instruksi mesin direpresentasikan dalam bentuk bit-bit untuk memungkinkan prosesor memahami dan menjalankannya. Setiap bit dalam instruksi memiliki makna tertentu yang menentukan operasi dan operan yang terlibat. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan.
Oh, maaf, masih ada di poin 2.21 operasi sumber dan hasil. Operasi sumber dan hasil dapat berada di salah satu 4 area. Yang pertama memori utama atau virtual. Eh, Seperti referensi instruksi berikutnya, alamat memori utama atau virtual harus diberikan. Yang kedua, register prosesor, maaf. Dengan pengecualian yang jarang terjadi, prosesor berisi satu atau lebih register yang dapat direferensikan oleh instruksi mesin. Jika hanya ada satu register, referensi ke sana mungkin tersirat. Yang ketiga ada referensi instruksi berikut. Maaf. Yang ketiga ada yang langsung. Operan terkandung dalam sebuah field dalam instruksi yang sedang dieksekusi. Dan yang terakhir ada pangkat IO. Instruksi harus menentukan modul IO dan perangkat untuk pengoperasiannya. Sekian, bisa dilanjut dengan kamu. Oke, mungkin terima kasih Teh Michelle untuk penjelasannya. Materi berikutnya adalah poin 2.3, yaitu instruksi representasi. Akan dijelaskan oleh Kang Billy. Silakan mungkin Kang Billy. Baik, maaf, kedengaran nggak suaranya? Aman, kedengaran. Aman, Kang, gaskeun. Oke, baik, saya lanjutkan ya, Kang. Di poin 2.3 ada instruksi representasi. Instruksi dalam komputer direpresentasikan oleh urutan bit-bit yang dibagi menjadi sel yang mewakili elemen-elemen instruksi. Prosesor membaca instruksi ke dalam register instruksi. Selama eksekusi instruksi, dan harus dapat mengekstrak data dari sel-sel instruksi untuk menjalankan operasi yang diperlukan. Sebagai contoh, pada set instruksi ya, opcode direpresentasikan oleh singkatan disebut mnemonic yang menunjukkan operasi seperti if, move, div, load, and store. Opcode juga direpresentasikan secara simbolik, misalnya instruksi type R berarti menyambung nilai dari lokasi data ke konter register R. Dengan representasi simbolik ini, program dalam bahasa mesin dapat dijalankan operasi yang diperlukan. Bolehkah dilanjut, Pak? Dalam hal ini, instruksi dalam bahasa tingkat tinggi seperti basic, content dapat diartikan dalam instruksi mesin. Contohnya adalah operasi X, X tambah Y, yang dalam instruksi mesin memerlukan 3 langkah. Memuat register dengan isi lokasi memori 513, menambahkan isi lokasi memori 514 ke register, dan menyimpan isi register ke lokasi memori 513. Instruksi mesin memungkinkan penggunaan data atau dari register. Dalam hal ini, instruksi dalam bahasa tingkat seperti basic atau content dapat diartikan dalam instruksi mesin. Contohnya adalah operasi X sama Y. Dalam instruksi mesin harus mencakup jenis-jenis instruksi seperti pemrosesan data, penyimpanan data, pergerakan data, dan kontrol. Instruksi aritmatika dan logika digunakan untuk memproses data numerik, sedangkan instruksi IO digunakan untuk transfer data ke dan dari memori. Berikut adalah contohnya: data processing, instruksi aritmatika dan logika, data storage, memindahkan data ke atau dari register dan atau lokasi memori. Ketiga, data movement, instruksi AIO, kontrol instruksi dan perkembangan. Baik, yang dari saya boleh dilanjutkan, Kang. Terima kasih Kang Billy. Selanjutnya, poin 2.5, yaitu instruksi alamat. Akan dijelaskan oleh Kang Lutfi. Mangga Kang Lutfi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Poin 2.5, instruksi alamat. Jumlah alamat yang ada dalam setiap instruksi pada arsitektur prosesor, instruksi biasanya memiliki 1, 2, atau 3 alamat operan. Dengan alamat instruksi berikutnya bersifat implisit. Beberapa instruksi
khusus pada arsitektur ARM dapat memiliki hingga 17 operan register dalam satu instruksi. Instruksi 3 alamat jarang digunakan karena memerlukan format instruksi yang panjang. Instruksi 2 alamat memungkinkan satu alamat berfungsi ganda sebagai operan dan hasil. Instruksi 2 alamat mengurangi kebutuhan ruang tetapi memperkenalkan beberapa kekakuan. Instruksi 1 alamat lebih sederhana dengan alamat kedua bersifat implisit seperti register akumulator. Instruksi 0 alamat dapat digunakan dalam organisasi memori khusus seperti tumpukan atau bisa disebut stack. Nah, bisa kita lihat gambar di berikut. Nah, poin selanjutnya instruksi set design. Instruksi set design salah satu aspek paling menarik dalam desain komputer. Desain instruksi set sangat kompleks karena memengaruhi banyak aspek sistem komputer. Instruksi set menentukan banyak fungsi yang dilakukan oleh prosesor dan memiliki dampak terbaik pada implementasi prosesor. Instruksi set adalah cara programmer mengontrol prosesor, sehingga kebutuhan programmer harus memikirkan kembali dalam rancang instruksi set. Beberapa isu fundamental terkait desain instruksi set masih menjadi perdebatan, terutama terkait repertoire operasi, tipe data, format instruksi, jumlah register prosesor, dan mode addressing. Isu-isu ini saling terkait dan harus dipertimbangkan bersama dalam merancang instruksi set. Buku ini membahas topik ini secara mendalam dengan bagian 3 yang didedikasikan untuk desain instruksi. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup. Saya kembalikan lagi ke Kang Parel. Terima kasih Kang Lutfi penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, yaitu tipe operan. Tipe operan instruksi mesin beroperasi berdasarkan data. Kategori umum yang paling penting adalah alamat. Poin pertama adalah alamat sebenarnya adalah suatu bentuk data. Dalam banyak kasus, beberapa perhitungan harus dilakukan pada referensi operan dalam instruksi untuk alamat memori utama atau virtual. Dalam konteks ini, alamat dapat dianggap sebagai bilangan bulat yang tidak ditandatangani. Tipe data umum lainnya adalah angka. Terdapat 3 jenis data numerik, bilangan bulat yaitu bilangan bulat biner atau titik tetap biner, floating point biner, dan desimal. Yang ketiga ada karakter. Karakter adalah data teks atau string. Karakter adalah merupakan bentuk data umum. Sistem pemrosesan data dan komunikasi dirancang untuk data biner, sehingga karakter direpresentasikan dengan urutan bit menggunakan kode-kode seperti Morse dan ASCII. ASCII adalah kode karakter paling umum digunakan, di mana setiap karakter direpresentasikan oleh pola 7 bit unik, sehingga dapat mewakili 128 karakter berbeda. Dan yang terakhir ada data logis. Data logis adalah cara untuk memperlakukan unit data sebagai kumpulan bit, di mana setiap bit memiliki nilai 0 atau 1. Dalam representasi ini, data dianggap sebagai data logis. Terdapat 2 keuntungan dari pandangan berorientasi bit. Yang pertama, kita dapat menyimpan array item data boolean atau biner, di mana setiap item hanya dapat bernilai 1, yaitu benar, atau 0, yaitu salah. Dengan data logis, memori dapat digunakan secara efisien untuk penyimpanan ini. Dan yang kedua,
terdapat situasi di mana kita perlu memanipulasi dari suatu data. Contohnya, dalam operasi floating point, kita perlu dapat menggeser bit signifikan dalam operasi. Contoh lainnya adalah dalam konversi dari IRA ke package desimal, ke pack desimal, di mana kita perlu mengekstrak 4 bit dari setiap byte. Dan poin keempat, yaitu tipe data tipe data NTL, x86, dan ARM. Tipe data numerik x86 tipe data numerik x86 yaitu adalah integer yang ditampilkan dalam representasi TUS complement. Poin kedua, floating point mengikuti standar IEEE 754. Package SIMD memungkinkan operasi paralel pada multiple OP. Dan kedua, ada tipe data ARM. Proses ARM mendukung tipe data 8 byte, 16 atau setengah kata, dan 32 kata bit to bit. Biasanya akses setengah kata harus selaras setengah kata, dan akses kata harus selaras kata. Untuk upaya akses non-blok, arsitektur mendukung 3 alternatif. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kang Lutfi mungkin untuk Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi materi dari rekan saya tentang jenis-jenis operasi. Jumlah opcode yang berbeda sangat bervariasi dari mesin ke mesin. Namun, jenis operasi umum yang sama ditemukan pada semua mesin. Kategorisasi yang berguna dan khas adalah sebagai berikut. Yang pertama, instruksi transfer data. Berfungsi, lokasi operan sumber dan tujuan harus ditentukan, memori, register, atau tumpukan. Panjang data yang akan diangkut harus ditunjukkan. Yang terakhir, mode pengalamatan untuk setiap operan harus ditentukan. Yang kedua, aritmatika. Berfungsi, operasi aritmatika dasar termasuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Disediakan untuk bilangan bulat, bertanda, dan floating point. Dan yang terakhir, operasi lain termasuk instruksi operasi tunggal seperti absolut, negasi, penambahan, dan pengurangan. Yang ketiga, operasi logika. Operasi logika berfungsi dasar termasuk not, and, or, XOR, dan XQual. Dapat diterapkan secara bitwise pada data biner. Contoh operasi logika bitwise antara dua register ditunjukkan. Nah, yang keempat, pergeseran dan instruksi konversi. Instruksi konversi mengubah format atau beroperasi pada format data. Contoh instruksi 390 translate untuk mengoperasikan kode 8 bit. Misalnya TR, R1, L, R2 digunakan untuk menerjemahkan kode E, B, C, D, I, C ke IRA. Yang kelima masukan atau input output. Instruksi input output dibahas secara rinci dalam bab 7. Pendekatan termasuk input output terprogram yang dipetakan memori, DMA, dan penggunaan prosesor input output.
Nah, yang keenam keenam instruksi kontrol sistem. Instruksi kontrol sistem dijalankan dalam keadaan istimewa atau area memori khusus, contoh membaca atau mengubah register kontrol, mengakses kunci perlindungan penyimpanan. Dan terakhir yang terakhir transfer kontrol. Instruksi transfer kontrol mengubah urutan eksekusi instruksi. Alasan pengguna transfer kontrol termasuk pengulangan instruksi, pengambilan keputusan, dan pemecahan tugas pemrograman. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kang Farel. Terima kasih Kang Lutfi. Untuk poin ke-6, saya akan mungkin akan dibacakan oleh Teh Michelle. Untuk jenis operasi Intel x86 dan ARM. Mungkin yang ARM akan dibacakan oleh saya sendiri. Mungkin silakan Teh Michelle. Baik, terima kasih. Jadi saya akan membacakan jenis operasi Intel x86. X86 jenis operasi menjadikan array kompleks jenis operasi termasuk sejumlah instruksi khusus. Tujuannya adalah untuk menjadikan alat bagi penulis kompiler untuk menghasilkan terjemahan bahasa mesin yang dioptimalkan dari program bahasa tingkat tinggi. Instruksi panggilan ada beberapa contoh: call, enter, leave, dan return. Call ditujukan untuk memanggil prosedur dengan mendorong nilai pointer, instruksi, enter, instruksi pada mesin 8286 dan yang lebih baru yang melakukan operasi masuk prosedur dalam satu instruksi. Leave, instruksi untuk membersihkan bingkai tumpukan sebelum kembali dari prosedur, dan return, instruksi untuk kembali dari prosedur dengan mengambil nilai dari tumpukan. Ada juga instruksi segmentasi memori, instruksi khusus yang hanya dapat dijalankan dari sistem operasi, mempunyai pengelolaan tabel, segmen lokal dan global untuk membuat, membaca, dan mengubah istimewa segmen. Ada juga bendera status dan kode kondisi, yang bendera status adalah bit dalam register khusus yang diatur oleh operasi tertentu dan digunakan dalam instruksi cabang persyarat, dan kode kondisi berujuk pada pengaturan satu atau beberapa bendera status. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kang Farel. Terima kasih Kang Teh Michelle. Untuk jenis operasi ARM, dalam arsitektur ARM hanya instruksi muat dan simpan yang mengakses lokasi memori. Operasi aritmatika dan logis dilakukan pada register dan nilai langsung dalam instruksi. ARM mendukung instruksi muat atau simpan 32 bit atau byte 8 bit yang tidak ditandatangani, serta muat atau simpan setengah kata 16 bit yang tidak ditandatangani, dan memuat dan memperpanjang setengah kata 16 bit atau byte 8 bit. Untuk instruksi pemrosesan data ARM, termasuk instruksi logis AND, OR, dan SOR, penambahan, pengurangan, serta pengujian dan perbandingan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya yang belum. Ada? Saya panggil aja ya. Tadi yang presentasi silakan di-update di Google Drive ya.
Kelompok 10 ya. Nah, ini sudah presentasi. Yang belum presentasi kelompok 8. Kelompok 8 ada? Bapak, maaf, saya tadi dari kelompok 10. Untuk yang di-admit di Google Drive-nya tuh translate eh, apa gimananya, Pak? Jadi translate sama PPT-nya. Oh, Pak, izin instruksi, Pak. Kemarin saya udah upload, Pak, di Google Drive translate sama PPT-nya Yang kelompok berapa? 10. Kelompok 10 ya udah. Udah, sih, Pak. Udah tinggal ini apa? Saya kasih keterangan deh. 10 ya. 10. Coba bisa diedit nggak? Sudah presentasi dalam kurung gitu ya. Di Baik, Pak. foldernya. Baik, Pak. Oke. Bisa. Kelompok 8 ada? Kelompok 12 kelompok 11? Kelompok 11 nggak ada. Kelompok Ini Pak, kelompok 8 ada share screen. sudah? Oh iya, Pak. Kenapa tadi kendala ini, Pak? Kendala jaringan, Pak? Kendala HP-nya. Oh, siap. Silakan. Bentar, Pak ya. Ya. Pak Tony sendirian? Ya, Pak, sendiri, Pak. Waduh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Semangat Pak Tony ya. Iya, daripada nggak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tony. Ya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semuanya ya, Pak ya. Alhamdulillah Pak. Di sini saya akan mempersatikan dari apa tuh? Yaitu dengan sesuai dengan judulnya yaitu dukungan sistem operasi ya. Atas nama saya Tony Derija. Di sini saya akan menekan dulu apa itu yang disebut dengan sistem operasi ya. Sistem operasi itu adalah sebuah program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrogram dan menjadwal eksekusi program lainnya gitu ya. Jadi itu sistem operasi. Terus lagi bisa juga sistem operasi itu adalah sebuah program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Ya, begitulah. Jadi misalkan begini ya, apa itu sistem operasi? Mungkin kita sudah tahu ya yang namanya sistem operasi. Atau kita lebih kenal misalkan dengan sistem operasi yang namanya itu Windows. Nah, itu Windows sistem operasi. Ada lagi seperti Linux, seperti macOS. Nah, itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu kan mengatur aplikasi yang lainnya seperti misalkan kita itu mengoperasikan sebuah Office ya, atau CorelDRAW, Photoshop dan lain-lainnya. Nah, itulah. Jadi kalau bisa dibilang beginilah, kalau mungkin teman-teman juga tahu, diibaratkan sebuah kapal induk misalkan. Kapal induk itu merupakan sebuah sistem operasi. Nah, di dalamnya itu ada kapal-kapal lagi gitu ya. Nah, jadi sistem operasi ini adalah yang mengatur aplikasi yang lainnya. Cuman sistem operasi itu biasanya rentan sama virus gitu. Jadi kalau virus-virus itu biasanya menyerangnya itu sistem operasi. Kalau sistem operasinya rusak, itu kadang-kadang aplikasi yang sudah diinstal yang itu rusak juga gitu. Jadi di dalam hal ini maka sistem operasi itu begitu penting gitu ya untuk dipahami, diketahui. Bagaimana tidak penting sebab sistem operasi itu merupakan hal utama di dalam mengoperasikan komputer. Kalau sistem operasi itunya rusak, ya rusaklah, harus diinstal lagi. Nah, berabeknya kalau kita sistem operasi itu rusak, nah maka aplikasi lain yang sudah diinstal itu rusak juga, jadi harus diinstal juga begitu. Jadi makanya dalam hal ini kita itu harus memahami betul gitu apa itu sistem operasi ya begitu ya. Kita lanjut ya. Nah, fungsi dan sistem operasi itu yo jelas ya punya fungsi, punya manfaat gitu. Daripada kita aja itu diantaranya yaitu fungsinya itu untuk kenyamanan,
suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer kita lebih mudah digunakan. Ya, bagaimana tidak mudah? Misalkan kalau kita mau menggunakan, misalkan mau mengetik, kalau komputernya tidak ada sistem operasi ya tidak bisa gitu. Jadi pertama itu harus sistem operasi dulu gitu. Kalau udah sistemnya baru yang lainnya bisa digunakan. Begitu. Jadi ada perbedaan antara sistem operasi dan bukan sistem operasi. Bisa sebetulnya sistem operasi sama-sama aplikasi, sama-sama program yang dibuat gitu. Tapi bedanya gitu, kalau sistem operasi itu kan induknya begitu, yang utamanya gitu. Jadi bisa memudahkan penggunaan operasi-operasi yang lainnya. Terus juga ada fungsi efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Ya, efisien lah. Jadi udah mudah aja itu, jadi singkat juga gitu semua waktunya. Nah, terus ya lanjut ya. Nah, ada lagi yang namanya aplikasi komputer. Nah, aplikasi komputer. Kita kan sering menggunakan aplikasi komputer baik di HP atau di komputer, itu banyak ya aplikasi komputer. Jadi aplikasi komputer itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh end user dan bukan arsitek komputer, tapi end user. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan end user? End itu kan akhir ya. Kalau user itu adalah pengguna. Jadi kalau misalkan end user berarti pengguna akhir gitu. Ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan pengguna akhir? Apakah kita itu menggunakan komputer disebut pengguna akhir gitu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada yang apa itu end user. Nah, saya contohkan begini ya. Ada yang namanya customer, ada juga yang namanya end user. Apa tuh perbedaan dari customer dan end user? Nah, contoh begini. Jadi customer itu adalah seseorang yang menggunakan aplikasi tapi dia terlibat dalam transaksi pembelian. Kalau end user, dia tidak terlibat dalam transaksi pembelian, tapi dia menggunakan juga produk aplikasi itu gitu. Jadi kalau customer itu menggunakan produk, tapi terlibat dalam transaksi pembelian, beda dengan end user. Kalau end user itu tidak terlibat transaksi pembelian, tapi dia menggunakan produk begitu. Contoh, misalkan ada sebuah bank. Sebuah bank itu memerlukan suatu aplikasi komputer untuk penggunanya dan nantinya digunakan oleh sebuah teller. Jadi di bank itu ada teller ya. Nah, teller itu memerlukan sebuah aplikasi komputer. Lalu si bank itu membeli sebuah aplikasi komputer. Nah, jadi terlibat pembelian. Nah, si aplikasi komputer itu digunakan oleh teller. Nah, teller itu yang dinamakan end user. Nah, gitu. Jadi bank itu adalah customer dan teller itu adalah end user. Nah, begitulah kira-kira pengertian daripada end user ya. Terus aplikasi komputer juga diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Oh, jelas ya. Jadi apa itu aplikasi komputer itu dibuat oleh program. Termasuk sistem operasi juga ya dibuat ya. Kurang tahu ya pembuatannya, mungkin sama Borland, sama Pascal, sama apa gitu ya. Mungkin kalau sistem operasi saya kurang tahu ya sistem operasi, cuman sepertinya sistem operasi itu dibuat oleh bahasa tingkat tinggi atau tingkat rendah juga mungkin ya, seperti kode-kode ASCII begitu ya. Saya kurang tahu gitu. Terus lagi kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengaturan perangkat keras komputer. Jelas ya. Jadi sistem operasi itu mengatur itu bukan hanya saja aplikasi, tapi perangkat kerasnya juga sama. Jadi sistem operasi itu mengontrol terhadap perangkat keras komputernya juga gitu, seperti motherboard, ada graphic card, ada memori yang lainnya seperti prosesor yang lainnya gitu. Ya. Soalnya misalkan begini, sebuah komputer, kita membeli mainboard lalu dirakit, dijadikan komputer. Nah, kalau di mainboard itu kan ada yang namanya driver gitu. Jadi driver itu harus terinstall di dalam sebuah sistem operasi. Tapi kalau misalkan kita menginstal komputer di perangkat yang baru, ternyata drivernya itu tidak masuk, maka kadang-kadang ya, kerja daripada sistem operasi itu tidak berjalan dengan normal gitu. Jadi jelas di sini sistem operasi juga itu bertanggung jawab ya terhadap pengaturan perangkat keras komputer gitu. Ada hubungannya begitu ya. Ya, terus lagi aplikasi komputer itu punya utilitas, punya kegunaan ya tentu ya. Yang seharusnya adalah mengimplementasikan fungsi-fungsi pembuatan yang
program digunakan dalam proses manajemen file. Nah, manajemen file itu jadi pengaturan file. File itu kan kita itu bisa buat, bisa disimpan, bisa dicetak, begitulah. Dan pengaturan perangkat I/O. I/O itu adalah input output ya. Ya tentu ya kita itu menginput sebuah data, terus diproses dicetaklah misalkan lewat printer begitulah. Seperti begitulah ya, proses kerjanya. Ya terus ada lagi layanan sistem operasi. Nah, layanan sistem operasi itu diantaranya adalah pembuatan program. Gitu. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas. Jadi di dalam sistem operasi itu kita membuat program juga. Misalkan kita di dalam komputer membuat misalkan program toko, program kasir, misalkan program keuangan lainnya, misalkan program payroll, program inventory, program apa-apa. Nah, kita bisa buat melalui sistem operasi. Jelas kita misalkan mau buat program toko, tetapi tidak ada sistem operasi ya nggak bisa, gitu ya. Tetap sistem operasi itu penting gitu, sebab sistem operasi itu adalah utama. Yang terusnya eksekusi program. Sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, ya jelas ada hubungannya gitu. Penyimpanan, akses modus, akses, terus input output, inisiasi hardware, ya tentu hardware juga gitu. Intinya menginterpretasikan instruksi pemrogram untuk dapat dimengerti oleh mesin. Akses ke perangkat input-output, sistem operasi menjembatani pemrogram dan pengaksesan perangkat input-output sehingga menjadi sederhana. Nah, kita jadi sistem operasi itu juga bisa sebagai penghubung gitu. Penghubung antara pengguna dan komputer gitu ya. Jadi penghubung sistem operasi itu. Kenapa penghubung? Ya bagaimana seseorang bisa berhubungan gitu, bisa memakai komputer kalau ada sistem operasi. Paling cuma lihat-lihat gitu. Noel gitu ya. Tapi kalau ada sistem operasi berarti si pengguna itu bisa berhubungan dengan komputer gitu, bisa mengoperasikan ya seperti begitu. Ya terus ya. Itu layanan sistem operasi bagian 2 ya. Jadi akses terkontrol ke file. Dalam hal ini sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama seperti file-file. Ya jelaslah kalau kita membuat data berarti kita jadi file. Diproses lah file-file, banyak file ya, seperti misalkan ada extension-nya, ada asterisk-asterisknya, bisa jadi tergantung file-filenya gitu. Filenya dibuat oleh aplikasi apa kan beda-beda filenya. Misalkan ada JPEG, ada PNG dan lain-lainnya gitu. Terus akses sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem ya. Jadi mengontrol juga gitu sistem operasi itu. Jadi bedanya kalau sistem operasi itu merupakan sumber daya yang lebih besar gitu. Ada yang lebih kecil-kecilnya seperti aplikasi, tapi kalau sistem operasi itu sumber dayanya gede gitu. Memang dia itu seperti kalau di hardware-nya, mainboard-nya lah begitulah. Nah gini, kelihatan ada gambar ya. Oh iya. Di sini ada bagian sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Nah, di sini ada sistem komputer sistem. Sistem komputer sistem itu di dalamnya tuh ada memori ya, ada operating system software, ada softwarenya, ada operating system softwarenya. Lalu ada program dan datanya, jadi aplikasi dan datanya. Di sini ada prosesor. Prosesor itu kalau diibaratkan jantung ya. Jantungnya sebuah komputer. Nah, di sini ada input output, pengontrol input output. Nah, kalau pengontrol input output itu contohlah printer sama keyboard ya. Ya, printer itu kan outputnya, kalau keyboard itu inputnya. Ada lagi seperti misalkan joystick sama NIC ya. NIC itu apa ya? Network Interface Card ya. Ya. Jadi sebuah kartu untuk jaringan. Biasanya kalau jaringan itu ada menghubungkan antara komputer dan komputer. Biasanya itu adanya, kalau lebih jelasnya kita ke warnet aja lah. Di situ ada hubungan antara komputer-komputer. Nah, jadi si outputnya itu melalui NIC gitu. Jadi ada di sini network interface card. Jadi ada LAN card-nya gitu. Jadi masuk
komputer dan komputer, nah, itu terhubung gitu. Terus lagi di sini tuh dari ID ya IO controller itu mengatur input output itu masuk ke storage ya, storage operating system ya. Biasanya masuk ke sistem storage itu ke data ya, ke data atau ke hard disk atau ke apa gitu ya. Terus di sini ada juga sistem operasi berdasar sifat karakteristik, yaitu sistem interaktif. Apa itu sistem interaktif? Sistem interaktif itu adalah pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan, switch, beberapa bentuk input, dan printer. Masih tetap input dan output ya. Program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Ya, kartu. Banyak ya yang memakai kartu ATM mungkin bisa lah gitu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu ya, itu tergantung dari settingan. Bisa jadi kita dibuat program lah sedemikian bagus, misalkan kalau ada error ya lampu menyala. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama ya. Mungkin di sini ada sebuah materi juga yang namanya penjadwalan ya. Terus lagi ada yang namanya tuh sistem batch. Sistem batch itu adalah kebalikan dari sistem interaktif, di mana sistem batch itu program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya cetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Biasanya waktu dulu ya sistem batch itu. Saya pernah dulu waktu tahun berapa gitu ya, udah jadul-jadul ada sistem batch gitu. Jadi ada exe, ada batch, ada apa gitu. Zaman sistem batch itu zaman DOS ya, zaman apa tuh? Komputernya teh komputer XT atau AT gitu dulu. Tahun 90-an. Nah, untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada pengguna prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat input-output yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Ya udah ya, kita lanjut ya. Ada sistem batch, tapi saya bacakan dulu ya. Jadi jenis sistem batch berdasar jumlah eksekusi program. Ada single programming, mesin batch hanya menjalankan suatu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu idle. Ada lagi multi programming, dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Yang seterusnya ada paradigma sistem operasi modern, multi programming. Sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Hal yang paling penting di sini adalah penjadwalan. Oke, kita akan saya akan lanjutnya ke penjadwalan ya. Jadi penjadwalan apa itu penjadwalan ya? Jadi penjadwalan itu ada penjalan yang panjang, yang pendek ada ya. Kita akan membahas dulu tentang penjadwalan ya. Apa itu penjadwalan? Jadi proses penjadwalan itu adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Jadi penjadwalan itu bertugas memutuskan hal-hal berikut. Jadi proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Itulah proses, pada intinya penjadwalan itu, yaitu bertugasnya itu yaitu dalam proses yang harus berjalan. Kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan adalah sebagai berikut. Misalkan ada adil, ada efisiensi, waktu tanggap, turnaround time, and throughput. Jadi maksudnya adil itu apa ya? Fairness itu apa? Jadi adil itu adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu menjatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak ada kebagian. Jadi
Tidak ada proses yang tidak ada kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Jadi starvation itu apa? Adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Jadi sasaran penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses secara adil. Terus ada lagi yang namanya itu adalah efisiensi ya. Efisiensi itu atau utilasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Keadaan sibuk berarti pemroses tidak menganggur. Layanan pemroses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai, dan layanan sistem operasi secara efektif. Bukan untuk melakukan penjadwalan itu sendiri. Ada lagi yang namanya itu responsive time. Jadi responsive time itu yaitu waktu tanggap yang berbeda gitu. Jadi untuk sistem interaktif yang tadi sudah dibacakan ada lagi. Ya. Terus ada lagi sistem oh ya. Oh, di sini ada. Ada lagi yang namanya turnaround time. Nah, gitu ya di penjadwalan itu. Jadi apa itu turnaround time? Yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi, waktu layanan proses job, dan waktu menunggu dari proses itu. Yaitu, jadi turnaround time itu adalah waktu eksekusi ditambah waktu menunggu, begitu ya. Nah, di tipe-tipe penjadwalan itu ada penjadwalan jangka panjang ya. Nah, ini jangka panjang. Jadi penjadwalan jangka panjang itu yaitu menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Melakukan eksekusi relatif tidak sering, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Ya. Nah, jangka pendek. Kalau jangka pendek itu biasanya sering disebut dengan dispatcher ya, dengan dispatcher. Seringkali jangka penjadwalan jangka pendek itu seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Ada lagi terus pengaturan memori. Dalam sistem e-programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian untuk OS, monitor tetap, dan satu bagian untuk program yang sedang dijalankan. Dalam sistem multiprogram, bagian pengguna dari memori dibagi lagi untuk mengakomodasi beberapa proses. Tugas subdivisi dilakukan secara dinamis oleh OS dan dikenal sebagai manajemen memori. Manajemen memori yang efektif sangat penting dalam sistem multiprogramming. Jika beberapa proses ada di memori, maka pada sebagian besar waktu semua proses akan berada di memori menunggu dan proses akan menganggur. Oleh karena itu, memori perlu dialokasikan efisien untuk mengemas sebanyak mungkin proses ke dalam memori. Di sini ada lagi pengaturan memori pada Pentium. Ruang alamat Pentium 2. Mencakup perangkat khas untuk kesemuanya dan pegging. Kalau untuk Pentium 2 di sini saya kan tidak membahas lebih banyak sebab Pentium 2 itu udah jadul ya. Tahun 98 kalau nggak salah. Tahun 2000 itu Pentium 4 ya. Tapi saya bacakan dulu.
memori tidak tersegmentasi tanpa halaman, memori berhalaman tersegmentasi, memori halaman tersegmentasi, memori halaman tersegmentasi. Kira-kira begitu ya kalau untuk Pentium 2. Tapi mungkin Pentium 2 itu udah yang lalu gitu, tahun 99 lah kalau nggak salah. Di sini ada manajemen R memory. Jadi apa itu manajemen R memory? Yaitu organisasi sistem memori pada gambar, memberikan gambaran untuk tentang perangkat keras manajemen memori di ARM untuk memori virtual. Perangkat keras terjemahan memori virtual menggunakan satu atau dua tingkat tabel untuk terjemahan dari alamat virtual ke fisik. Di antaranya itu memori virtual ARM. Sepertinya super bagian, opsional bagian, dan bagian ini terdiri dari blok memori utama sebesar 1 mega gitu. Kan ada halaman besarnya, ada juga halaman kecilnya. Dan tabel ini 2 tingkat, ini simpelnya aja ya. Jadi tabel tingkat pertama, tabel tingkat kedualan tingkat kedua. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila dalam pemberian materi ada kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih kepada semuanya telah menyimak ya dari presentasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada lagi? Ayo, keburu nggak ya? Sampai jam berapa ini? 19.50, Pak. 19.50 sekarang. Waduh, sedikit lagi ya. Ini banyak sekali yang belum ya. Yang belum presentasi. Pak Tony, di itu ya, di edit itunya sudah presentasi. Oh iya. Nutupnya gimana? Gitu. Stop share screen Bapak, ada di atas yang warna merah. Gak ada merah, gak ada warna merah. Yang di atasnya. Mananya? Kalau tidak ada mungkin Pak Tony keluar Zoom dulu. Nanti masuk Kenapa? lagi. Kenapa? Pak Tony nggak menemukan stop share screen-nya Bapak. Saya nggak bisa ya. Coba kalau saya refresh ya. Pakai ini. Enggak. Nah, keluar ya? Sudah. Oke. Saya lihat lagi, saya stop lagi dulu. Ya. Ini saya lihat yang belum. Ini saya share ya. Saya share. Nah ini. Ini kelompok, ini belum presentasi 17, belum prestasi, 16, belum. Ini banyak yang belum presentasi, waktu mepet banget. Instruksi ini udah belum ya? Proses 2014. Yang kelompok yang kelompok 8 ini nih diganti ya, saya ganti aja ya petanya. Saya ganti ya, coba ini sudah presentasi. Nah, belumnya tinggal saya hapus aja lah. Nah, gitu kan ya. Salah. Ganti nama sudah kali ya. Presentasi. Yang belum, jadi yang sudah presentasi itu dipastikan nilainya 95 lah. Yang belum, ayo yang belum. Mau kapan ini? Waktunya nggak cukup, ya sudahlah. Tadi yang kelompok 10 ya.
karakteristik dan fungsi instruksi komputer yang sudah presentasi sama Pak Tony ya, operating system spot ya. Ya, jadi kita bahas dulu sebentar ya. Sebetulnya ya di dalam sistem operasi ya, sistem operasi dengan karakter fungsi instruksi itu sangat erat ya. Jadi kalau misalnya operating system support atau operating system ya, seperti yang kita ketahui bahwa OS ya, operating system itu seperti Windows, kemudian Linux, kemudian FreeBSD dan lain sebagainya. Nah, operating system ini sangat terkait gitu ya dengan hardware. Jadi operating system itu sebetulnya sangat erat atau sangat dekat hubungannya dengan bahasa mesin. Jadi kenapa operating system itu sangat terbatas gitu ya? Misalnya siapa tahu ada operating system buatan Indonesia gitu nggak ada ya. Nah ini karena berkaitan erat dengan bahasa mesin gitu ya. Nah ini operating system ini ya yang bisa memfungsikan hardware gitu ya. Jadi hardware tanpa operating system dia tidak jalan dan tidak bisa digunakan gitu ya. Tidak bisa digunakan dan tidak berguna gitu ya. Jadi si hardware itu akan berjalan jika ada operating system. Ya mirip seperti ini. Kalau kita punya mikroprosesor ya, mikroprosesor yang minimal ya, seperti keluarganya Atmel gitu ya, atau Node MCU gitu ya. Nah itu sebetulnya adalah mikroprosesor. Artinya hampir mirip dengan komputer yang sekarang gitu ya. Cuma fungsinya terbatas gitu ya. Misalnya kalau kita mau mengukur suhu gitu ya, suhu, nah itu biasanya menggunakan microcontroller gitu ya, atau apa sih Arduino ya, atau NetMCU ya, atau keluarga Atmel gitu ya. Nah itu fungsinya seperti komputer tapi terbatas gitu ya kemampuannya. Misalnya hanya untuk mengukur suhu gitu ya, atau mengukur curah hujan gitu ya, atau bisa juga sensor ya, sensor ketinggian misalnya ketinggian air gitu ya. Nah nanti si mikroprosesor itu nanti akan berkomunikasi ya, bisa lewat jaringan gunakan wireless gitu ya, dan sebetulnya bisa dikontrol gitu ya, bisa dikontrol secara jarak jauh gitu. Nah itu membuktikan bahwa si hardware itu ya, si Node MCU atau Arduino itu semuanya akan berfungsi kalau ada aplikasi atau ada program atau software gitu ya. Nah masalahnya ya, yang sekarang itu kan komputer sudah kompleks gitu ya. Kebayang ya, ini saya lagi Zoom ya dengan mahasiswa kurang lebih 60-70 orang. Sambil saya juga lihat aplikasi yang lain gitu ya. Bisa aja saya mau lagi ngetik gitu ya, lagi ngetik. Kemudian saya buka WhatsApp gitu ya. Kemudian saya buka Facebook dan lain sebagainya. Ini masih berfungsi gitu. Karena sudah multi programming gitu ya. Jadi secara paralel. Gitu. Nah, kalau yang namanya mikrocontroller itu biasanya terbatas gitu. Kalau mau perkalian gitu, perkalian atau penjumlahannya itu masih bisa memungkinkan gitu. Karena pada awalnya komputer itu ya asalnya computing gitu ya, menghitung gitu. Jadi tujuan awal pertama kali itu menghitung gitu. Nah, sebetulnya menghitung itu sudah dilakukan gitu ya, lewat manual gitu ya, 1 tambah 1, 2 kali 2, 100 tambah 200 itu gampang gitu sekali. Kemudian melakukan fungsi-fungsi yang kompleks dan yang sulit gitu ya, akar 2016 misalnya, atau 2 juta berapa gitu ya. Nah, itu sangat sulit itu kita menghitungnya gitu. Makanya diperlukan computing tersebut. Nah, seperti yang tadi disebutkan Pak Tony ya,
bahwa komputer zaman jadul itu perangkatnya satu lemari gitu ya. Ke sini semakin mengecil gitu ya. Bahkan laptop sekarang sudah ukurannya sudah kayak HP gitu ya, seperti itu. Itu teknologi gitu ya. Dimana sekarang laptop aja bisa ngeprint langsung gitu ya. Kalau dulu tidak gitu. Jadi kerjakan dulu program-program yang sama gitu ya. Kemudian nanti hasilnya ya harus harus jauh gitu ya, harus ngambil gitu seperti itu. Kalau sekarang sudah gampang gitu ya. Kemudian sebetulnya ya di dalam sistem operasi itu ada instruksi-instruksi gitu ya. Jadi seabrek instruksi-instruksi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar mikrokontroler seperti apa Arduino atau MCU atau keluarga Atmel ya, itu kita menjalankan program sesuai atau mirip atau sedikitlah satu langkah ke dalam bahasa mesin gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau menambahkan menambahkan jumlah penjumlahan gitu ya, 2 tambah 2, nanti pertama yang duanya itu kan 2 tambah 2. Jadi 2 disimpan di register A gitu ya. Kemudian register itu memori penyimpanan sementara. Jadi disimpan dulu 2. Kemudian masuk ke register yang berikutnya simpan 2. Kemudian nanti ada operasi ya penjumlahan ya. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa assembler gitu ya, bahasa-bahasa yang tingkat rendah kayak bahasa C ya, C++ gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang sangat rendah sekali dan artinya dekat dengan mesin gitu. Tinggal di compiler itu pasti hasilnya 101010 gitu ya. Seperti itu. Jadi perintah move ya pindah register, kemudian di add antar register ya, kemudian mau menyimpan memori ke tempat lain, itu sebetulnya adalah 0101. Itulah yang disebut dengan bahasa mesin. Nah, kebayang sekarang ya laptop ya sudah masukin sudah ada sistem operasi, kemudian saya mau masukkan berbagai macam aplikasi gitu. Aplikasi Zoom, ya, aplikasi Microsoft, aplikasi perkalian, penjumlahan atau kalkulator dan lain sebagainya itu bisa bisa cepat gitu ya, secara paralel gitu ya. Jadi bisa bekerja secara simultan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian instruksi itu perintah, sebetulnya perintah. Jadi instruksi itu pada dasarnya adalah bagaimana cara menyimpan gitu ya, instruksi untuk menyimpan, kemudian instruksi untuk menjumlahkan, instruksi dan lain sebagainya. Kalau belajar tentang masalah instruksi itu banyak sekali gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa tingkat rendah gitu ya, artinya dekat dengan mesin. Nah, sekarang itu kalau membuat suatu aplikasi, misalkan mengatur suhu atau ketinggian ya, dengan menggunakan Node MCU, itu gampang sekali gitu ya. Kalau dulu saya masih menggunakan bahasa assembler atau bahasa C++ gitu. Satu program itu banyak. Contohnya misalnya gini. Kalau saya mau membuat suatu delay itu waktu tunda gitu ya. Nah, itu biasanya saya menggunakan bahasa tingkat rendah kayak C++. Jadi pertama masukkan nilai dalam suatu register. Itu sebetulnya ada perintahnya. Tapi saya lupa lagi perintahnya gimana gitu. Tapi yang jelas masukin ke register A atau memori A gitu ya. Dan isi memori itu dengan 100. Kemudian decrease ya, turunkan ya sebanyak satu langkah ya sampai ngecek ya apakah yang 100 itu sudah nol atau belum. Nah, itu yang disebut dengan delay gitu. Nah, kalau sekarang ya kalau mau belajar mengkonfigurasi Node MCU, itu saya tinggal klik aja delay 100 misalnya. Itu tepat gitu.
delay 5 jam gitu, setepat 5 jam. Kalau dulu tidak, jadi nyoba dulu gitu. Kita hitung dulu baru bisa tepat gitu seperti itu. Nah, jadi makin ke sini ya bahasa-bahasa tingkat tinggi itu ya semakin gampang gitu ya. Kita bisa mengoperasikan atau membuat suatu aplikasi ya di dalam sistem operasi gitu ya. Operasinya ya bebas ya, mau Linux, mau FreeBSD atau Windows gitu ya. Seperti itu. Jadi sekarang dipermudah, tapi nanti tidak tahu gitu apa itu bahasa assembler, kemudian bagaimana cara ininya apa cara mengcompilernya gitu ya, seperti itu. Nah kalau sekarang tidak gitu. Jadi kalau misalnya saya membuat ada mikroprosesor ya, saya mau menghabiskan memorinya atau programnya kan disimpan tuh di prosesor tersebut. Nah mau menghapusnya gampang, langsung tinggal delete aja pakai software gitu. Kalau dulu tidak. Jadi dulu itu kalau mau menghapus si programnya di dalam memorinya itu dipanaskan dulu dengan sinar ultraviolet gitu ya. Bayangkan, panasin dulu, setelah dipanasin baru hilang gitu seperti itu. Kalau sekarang tidak. Bahkan bisa menggunakan tegangan gitu, tegangan tertentu gitu. Kemudian dia softwarenya mereset gitu. Jadi seperti baru lagi. Nah, jadi sebetulnya instruksi-instruksi itu tidak lain adalah perintah-perintah ya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sama lah instruksi-instruksi dari atasan misalnya. Harus ini, harus itu, dan itu instruksi. Nah selain instruksi itu juga ada yang dinamakan lompat atau jumping gitu ya. Jadi kalau misalnya si subrutin atau rutin-rutin dari perintah-perintah programmer itu bisa kalau sudah selesai itu bisa jump gitu, bisa lompat ke subrutin yang lain gitu seperti itu. Ya sama dan suatu pekerjaan juga ya. Kalau misalnya saya mendapat perintah dari atasan mengerjakan sesuatu ya, kalau sudah selesai biasanya diperintahkan lagi gitu untuk mengerjakan yang lain. Nah, itu adalah lompat gitu ya, seperti itu. Jadi biasanya ya ada kondisi gitu ya. Jika ini sudah selesai, silakan mengerjakan yang lain. Kalau sudah selesai ya tinggal keluar dari subrutin tersebut atau program tersebut, kemudian bisa stop atau dan lain sebagainya. Seperti itu. 1950 ya, udah kelewat. Saya akan absen sesuai dengan yang ada di Zoom gitu ya. Jadi tolong dilihat di sistem e-learningnya, pastikan bahwa sudah terabsen gitu. Jangan sampai nanti sesudah di-delay ya, sudah UAS, sudah dikirim saya ke bagian akademik. Nah, kemudian komplain, Pak, maaf Pak, saya itu sebetulnya hadir ini buktinya. Wah, udah kelewat gitu ya. Nggak bisa ngerubah lagi gitu ya nilai dan lain sebagainya karena memang STB menerapkan sistem absensi gitu. Kalau dulu saya memang tidak sependapat sih sebetulnya dengan absensi itu. Ya silakan mau datang, mau tidak, mau dengerin, mau tidak. Yang penting kalau ujian ya lulus gitu. Kalau nggak lulus ya tetap aja gitu. Mau datang gitu terus. Kemudian ujiannya tidak lulus ya sudah tidak lulus. Tapi karena saya bekerja di STB ya saya harus tunduk ke aturan-aturan yang dari STB. Makanya kalau nggak salah itu 80% kehadiran mahasiswa bisa melakukan buat satu UTS gitu ya seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang belum presentasi nanti disiapkan ya karena tadi dipanggil-panggil nggak ada gitu. Nanti disiapkan kalau mau nilainya maksimal gitu ya. Kalau tidak ya gimana lagi. Jadi ada yang beberapa yang belum gitu ya. Nah, kelompok 2, kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 4 sudah presentasi, kelompok 7, kelompok 5 enggak ada ya? Kelompok 7, 8 sudah presentasi, belum. Ini ada beberapa yang belum ya, yang belum nanti disiapkan begitu saya panggil harus maju gitu ya.
Seperti itu. Karena waktu sudah tidak memungkinkan ya, saya juga masih ada ngajar di jam 19.50-an. Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.